Jadi ingat dulu kakak rohani saya tuh pernah bilang, sama kayak yang Kak Tian bilang, doa itu bukan menyisakan waktu, tapi menyediakan waktu. Kalau tentang sisa misalnya, kalau misalnya saya nganggap KL sebagai orang yang sangat berharga buat saya sanjung di tempat tinggal. Hey, kami dari Serawung Podcast bersama saya Noel, Saya Yo, Tian, HL, dan bersama dengan Yesi is Indo, this is Unpopcast. hey. Oke, selamat datang kembali. Apaan sih? Di break, di jeda dikit, antusias. Selamat datang kembali di Unpopcast. Dan kali ini setelah kemarin kita bahas tentang doa, sekali lagi masih dengan harapan kami untuk membuat teman-teman rethinking, apalagi menohok, menggelitik. Udah ketemu istilah lain? Karena ini Serawung mengampleng. Jogja banget. Jogja Oke. Dan kita akan ngajak teman-teman untuk membahas satu topik yang dari judulnya sudah bisa membuat kita berpikir juga, yaitu too busy to pray. Waduh. Oke, kemarin kan Langsung tertegur saya. Gitu, kenapa? Sok sibuk soalnya. Oh. kemarin kan kita udah ngobrolin betapa semua orang itu perlu berdoa. Apalagi orang Kristen yang sudah ditebus sama Tuhan. Tapi memang tidak bisa dipungkiri banyak orang-orang yang sudah sadar juga kalau misalnya doa itu penting, tapi dia tidak sempat. Oops. Atau misalnya ya sibuk, masa harus bangun pagi, Oke. harus yang subuh kayak gitu. Atau pernah ada pengalaman atau cerita nggak? Pester dong biasanya. Makasih ya. Makasih ya. mikir. Pengalaman saya sendiri. iya. Pengalaman saya sendiri sih. Artinya kayak, aduh aku misalnya bangun siang gitu kan kayak, udah males doa, kayak vibes-nya udah panas, males Oke. doa nih, kayak kurang teduh gitu kan, kurang teduh untuk saat teduh gitu kan, kayak kurang pagi gitu. Terus besok deh lebih pagi lagi bangunnya, besok bangun siang lagi, gitu terus sampai lama. Akhirnya? Jadi kayak akhirnya nggak doa gitu loh, kayak berharap situasi yang kondusif untuk berdoa gitu sih. Kalau itu pengalaman pribadi saya. Ya, kalau aku sih dulu pernah ada di masa dimana kayak super berapi-api gitu, ngalamin doa pagi jam 5 gitu ya kayak. Sore. Enggak, pagi. Pagi jam 5 sore. Doa pagi loh Noel. Doa pagi jam 5 yang kayak bangun pegang gitar, ku naikkan gitu. Habis itu baca Alkitab kayak wah 5 pasal gitu. Ya tapi itu nggak lama. Berapa lama? Ya 2 bulan kan. Lumayan deh. Lumayan loh. Oke. Ya 2 bulan terus habis itu kayak enggak. Kayak itu yang penting baca lah satu pasal Oke, ini gitu. Kalau saya tuh waktu nggak jadi lucu Apa? Apa sih lagi? kayak maksudnya berdoa semangat ya kayak Spill. sampai nangis kayak gitu, sampai baca Alkitabnya tuh sampai panjang, tapi rasanya ini bisa dibuat rapelan berapa hari untuk tidak doa. Bisa gitu ya? Rasanya tuh kayak melewati hari-hari gitu, oh, aman kayak gitu. Kalau ini kan rasanya berkelanjutan tapi selesai. Tapi saya ngalaminnya gitu, sampai nangis sampai besok. Oh, masih punya tenaga yang dari kemarin. Itu. Aku baru tahu konsep ini, baru tahu. Itu makanya Ini saat itu konsepnya baterai kayaknya ya. yoi ngecas ya. Berapa hari bisa skip kayak gitu. Anda? Saya malah kebalik. Gimana Saya tuh? bayar utang kalau saya skip. Hah? Jadi gimana tuh? Misalnya sehari bayarnya 5. Dibalik deh. Misalnya kita doanya katakanlah sekali saat teduh itu 1 lagu sama 5 pasal. Terus hari itu bolong nih. Besoknya bolong lagi. Jadi hari ketiga itu akan 3 lagu dan 15 pasal. Bisa gitu ya. Lunas ya Tuhan kayak gitu. Does it work that way? Enggak. Ya enggak. Aneh. Oke. Jadi apa ya? Mungkin teman-teman juga ngerasain problem untuk kita bisa konsisten terus berdoa juga. Dan tenang, kita nggak akan kasih 5 tips agar doa kamu lebih konsisten. Jangan scroll dulu. Stop. Oke, kita dengerin lanjut. Oke, kita nggak akan bahas kayak gitu, tapi kita akan ngomongin tentang doa sendiri dan apa ya? Gimana kita bisa melihat doa, khususnya dalam kehidupan sehari-hari lah. Apalagi life on mission, doa tuh penting, harus diprioritaskan sama kita. Yep. Betul. Nah, gimana cara kakak-kakak ngadepin diri sendiri atau orang lain yang bilang kalau saya nggak punya waktu untuk berdoa, capek misalnya, yang worknya 9 to 5,
Terus harus di jalan tuh udah 2 jam sendiri, dia di apartemen belum macet, harus mandi persiapan, terus baliknya juga udah jam 9 udah capek, kayak nggak maksimal. Itu gimana cara ngatasinnya yang seperti itu? Ngaku. Kalau aku sih mungkin bukan caranya dulu ya, bukan how-nya tapi why-nya kan kayak gitu istilahnya. Aku tuh sempet ya itu karena konsepku tadi ngerasa sekali doa terus besok jalaninya tuh kayak bertenaga terus kayak aktivitas segala sesuatu. Akhirnya aku sadar dengan beberapa hal sih di Alkitab tuh selalu menjelaskan tentang day by day. Misalnya Tuhan memberkati orang Israel dengan mana itu nggak bisa mereka ngumpulin banyak tapi besok akan busuk. Artinya mereka harus bersandar tiap hari. Terus Tuhan juga ngomong bahwa kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Yeah. Terus berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya hari ini. Jadi di titik itu akhirnya aku sadar bahwa doa itu ngomong kebersandaran. Kemarin kan kita bahas tentang doa itu kan kebersandaran Tian kayak gitu ya. Jadi itu memang Tuhan tuh ngomongin day by day. Ini bukan berarti bukan doa day by day berarti yang lebih bagus detik per detik, enggak juga gitu maksudnya. Artinya tuh ada kebergantungan tiap waktu gitu, tiap hari itu sama Tuhan. Nah, akhirnya dari pengertian itu sadar bahwa memang kita nggak mampu, akhirnya ya itu udah. Mungkin jam seringkali ya berubah kayak gitu. Cuma aku selalu mencoba mewajibkan diri tuh di pagi hari kayak gitu. Bangun itu ya harus bangun kayak gitu, ambil Alkitab lalu berdoa. Ya. Kalau aku, karena tadi masalahku adalah kayak suasana gitu ya. Ya aku belajar buat tidak tergantung pada suasana gitu sih. Kayak tidak punya konsep tersendiri terhadap doa. Walaupun aku punya kerinduan untuk berdoa lebih pagi setiap hari. Tapi bukan berarti kalau aku bangunnya agak lebih siang karena capek dan sebagainya, lalu aku gak berdoa. Tetap berdoa gitu loh. Tapi tetap diusahakan besok bangun lebih pagi lagi gitu kan. Soalnya kan anaknya vibes banget gitu kan. Oke. Nah, jadi kayak mengubah di mindset dulu sih. Yeah. Kayak ngapain aku harus nungguin besok gitu loh. Ya doa tiap hari. Orang aku butuh Tuhan tiap hari. Kenapa nungguin besok gitu. Ya. Aku sih percaya nggak ada orang yang terlalu sibuk ya. Yang ada tuh prioritas. Sibuk tuh nggak ada. Ini cuma masalah prioritas aja. Menohok. Quotes nggak? Ada quotes sih. Tian 2022. Yoi. Ya, kita akan selalu prioritaskan apa yang kita anggap penting gitu. Kalau di satu hari yang kita anggap penting adalah kita lupa belum ngerjain tugas, yang pasti kita buka mata kan ngerjain tugas yang belum kita kerjain kan. Karena itu penting buat kita gitu. Jadi ini sebenarnya matter of priority gitu. Makanya doa itu erat kaitannya dengan hubungan seseorang dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan gitu. Aku rasa maksudnya kayak indikator apa yang lain yang bisa menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan selain doa. Ya mungkin ada beberapa yang lain, cuman doa itu pasti jadi salah satu indikatornya karena itu kan relasi, itu kebersandaran kita pada Tuhan. Jadi sibuk, I don't think so. Kayaknya ini masalah prioritas sih. Jadi seberapa kita memprioritaskan komunikasi kita dengan Tuhan ya, demikianlah kita akan berdoa gitu. Apakah kita ngasih waktu sisa atau prime time? Atau kita khususkan waktu atau kita sisakan waktu, itu kan beda ya. Kapan kita nyedain waktunya itu berarti sesuatu gitu maksudnya. Menarik. Pernah dengar quote juga, sebenarnya menyeimbangkan waktu itu satu hal yang absurd sebenarnya. Gak ada orang yang bisa purely menyeimbangkan waktunya. Karena hidup dibangun dari skala prioritas. If you find it important, you'll make time for it. Kalau misalnya kamu merasa itu penting, hujan, badai, apa segala macam, diterjang dan kita akan melakukan hal tersebut. Jadi sekali lagi berdasarkan prioritas. Jadi kalau menurut saya juga, marilah kita tanamkan terus ke dalam diri kita. Kenapa kita harus memprioritaskan doa? Kita udah tahu alasannya, tentu saja. Biasanya kita dengar banyak di gereja sebagai kehidupan sebagai orang Kristen. But do we really grasp it? Apakah kita betul-betul memegangnya gitu, memegangnya dan menaruh dalam hati kita anggap kalau doa ini begitu penting. Apalagi kalau misalnya kita juga punya compassion kepada orang-orang di sekitar kita yang perlu kita layani gitu. Tentu kita harus punya waktu pribadi tersendiri yang kita dedikasikan untuk kita bisa berdoa. Nah, menurut saya ini akan lebih efektif sih. Kesadaran betapa pentingnya, betapa baiknya Tuhan yang sudah menebus kita supaya kita bisa berelasi sama Tuhan. Kita berdoa bisa kapan saja dengan hubungan Bapa yang Tuhan tuh sampai rela mati supaya kita bisa punya hubungan yang seperti ini. Dan kalau kita nggak dapetin pentingnya di situ, kita mau disiplin kayak gimana pun akan sulit. Tapi kalau kita udah nemukan indahnya dan
makna yang begitu indah, secara otomatis pasti kita akan bangun kebiasaan Yeah. untuk terus konsisten. Konsisten, dan terus konsisten dalam berdoa, seperti itu. Ada lagi yang mau ngasih saran gitu? Kadang orang berdoa, maksudnya memprioritaskan doa tuh karena juga mikir yang penting tuh quality time-nya kayak gitu. Yang penting tuh kualitasnya kayak gitu, bukan apa ya, kuantitinya atau jam doanya tuh kapan, seperti apapun. Aku tuh selalu mencoba memahaminya tuh gini. Alkitab tuh juga bilang bahwa kita tuh diminta untuk mintalah maka kamu akan mendapatkan kayak gitu ya. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Nah, kadang doa karena kita kemarin ngomong tentang ini relasi bukan transaksi. Nah, kadang kita kebablasan lagi. Kita tuh larinya yang penting tuh apa Kualitas. Kualitas, padahal dalam hidup kita tuh banyak kebutuhan memang sebenarnya. Dan itu tuh cuma Allah yang bisa mencukupkan itu. Kita, keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita, tadi Noel mention bapak teman-teman kita yang kita butuh belas kasihan untuk mendoakan mereka. Nah, kebutuhan kita tuh banyak. Kebutuhan ini bukan untuk keegoisan kita ya. Kita butuh untuk mendoakan orang. Kalau kita punya list banyak itu, nggak mungkin kita nggak berdoa sih. Betul. Nggak mungkin kita nggak berdoa. Keluarga kita, orang-orang kita, gereja kita, pelayanan kita, ketemu sama siapa ketika mereka sharing apapun, bahkan mungkin diri kita sendiri ketika kita menghadapi situasi. Kita punya banyak list memang permintaan kepada Tuhan, dan itu juga nggak salah sebenarnya. Kalau kita sadar ini bahwa kebergantungan kita cuma ada di dalam Tuhan, kita nggak mungkin tidak berdoa. Berarti disiplin juga penting gitu. Penting juga kayak gitu. Jadi ingat dulu kakak rohani saya tuh pernah bilang, sama kayak yang Kak Tian bilang, doa itu bukan menyisakan waktu, tapi menyediakan waktu. Kalau tentang sisa misalnya, kalau misalnya saya nganggap KL sebagai orang yang sangat berharga buat saya sanjung di tempat tinggal. Saya sanjung, saya ngefans, saya senang banget, saya bagi saya ngomong KL tuh sangat valuable sama saya. One day dia haus banget, pengen minum. Yaudah saya ambil aqua, saya minum dulu dong. Berapa detik ini? Nungguin dia minum loh. Killing time ya ini ya, killing time ya. Oh iya, siap lagi. Dia haus, saya anggap dia valuable. Dia haus, terus tak kasih kayak gini, nih Kak minum. Nge-match nggak? Kalau saya anggap dia valuable, tapi saya kasih dia minuman yang sisa. Kalau misalnya dia haus dan saya nganggap dia berharga, saya nganggap dia penting, harusnya saya nggak ngasih minuman bekas yang saya minum. Sama dengan waktu kita. 24 jam sehari itu kadang kita seharian sudah sibuk di kerjaan, sibuk di kantor, sibuk sama teman-teman, sibuk sama ini. Dan at the end of the day, ketika kita mau mempersembahkan waktu yang khusus buat Tuhan, kita datang dengan mata 5 watt, dengan pikiran yang udah mana-mana, badan yang udah capek, yang kayak, Tuhan kau tahu apa isi hatiku. Ketiduran. Karena saya juga pernah ketiduran. Dan itu menegur. Nah, jadi masalahnya itu tadi. Kita akan bisa bangun disiplin, yang itu penting. Apakah kita melihat doa itu penting atau tidak? Bagaimana kita memvalue hubungan kita dengan Tuhan? Kalau betul-betul valuable, saya nggak akan ngasih air minum bekas. Saya akan ngasih air minum yang paling bagus, paling mahal, dan masuk ke dalam Google Calendar kalian dulu. Masuk ke dalam jadwal schedule kalian. Semuanya bikin schedule kan di kalender. Iya, anak muda seperti itu. Kadang-kadang kita juga gini ya, kita tuh sering dengar ucapan kayak gini. Tuhan itu tempat kamu bersandar waktu kamu lagi capek. Secapek apapun kamu jauh berlari kemanapun, kamu sejauh apapun kamu lari, Tuhan tuh tetap ada di sana menunggu kamu pulang gitu. Itu artinya kan kondisi kita capek, terus Tuhan ada di sana menunggu kita yang lagi capek itu untuk pulang gitu kan. Tapi kebayang nggak, maksudnya Tuhan itu selalu dapat the capek version of us gitu. Kapan Tuhan dapat the fit version of us? Kita fit, kita pas lagi fit, kita khususkan diri untuk kita mengkomunikasikan waktu dengan Tuhan gitu. Kan juga kalau misalnya kamu punya kayak pacar gitu. Punya pacar gak? Enggak. Misalnya kamu punya pacar gitu kan, kayak iya pacarmu atau pasanganmu tuh tempat kamu, it's your home gitu kan. Banyak orang kan bilang kan home is not a building, home is a person gitu kan. Ya cuman kan that person kan deserve your fit version gitu. Bukan cuma your tired version gitu loh. Betul. Gitu. Kita ke rumah kotor terus gitu loh. Kucel terus gitu. Bangunannya juga komplain. Bau gitu. Ya gitu. Ya, nice one. Oke. Aku ada satu kutipan yang memang mengubah hidupku. Itu tuh dari khotbahnya David Platt. Dia bilang seperti ini. If you are not a praying person, then you are a prideful person. Wow. Menohok. Kita kan percaya bahwa berdoa itu kan isinya kebersandaran, keberserahan diri kepada Allah. Dan ketika kita tidak berdoa, artinya kita tidak berserah kepada Allah. Ya artinya apa?
akar dari ketidakberdoaan kita adalah kesombongan. Karena kita merasa Kemampuan bahwa diri ya? Iya, kemampuan diri. Oh, aku bisa kok menjalani hariku tanpa Tuhan, menjalani hidupku tanpa Tuhan. Aku bisa kok memuridkan tanpa Tuhan. Aku bisa kok menginjil tanpa Tuhan. Gimana caranya gitu kan? Kayak melakukan sesuatu untuk Tuhan tanpa Tuhan gitu kan. Iya. Ya, ternyata dan itu apa ya? Kayak sangat menegur hidupku sih, menegur hatiku dan pada akhirnya ya aku sadar bahwa masalah utamanya ternyata bukan di malas, bukan di nggak punya waktu, tapi karena hatiku ini sombong gitu. Dan itu Wow. mengubah Iya, hatiku. Wow. Amazing. Gimana teman-teman? Kena? Kami juga kena. Saling mengenai satu-satu ya. Saling menegur, saling mengingatkan. Dan I hope teman-teman bisa memikirkan ulang dan tidak ada lagi yang too busy to pray. Iya. Karena dia juga tidak too busy untuk menyelamatkan kita kok. Aduh. Yes. Amen. Aduh Tuhan sibuk gak ada waktu. Manusia berdosa, Tuhan mau diselamatkan sibuk gak ada waktu. Bayangkan betapa mengenaskannya kalau manusia itu. Dan ya itulah. Oke, this is Unpopcast dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. God bless you. Bye-bye.